Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas kita satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan, agar apa yang kita kerjakan seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas hari yang baru yang masih Tuhan berikan bagi kami saat ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, dan juga memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan aktivitas kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Sabtu 10 Juni 2023 tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 16, demikian bunyinya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, setiap organisasi pasti memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun bersama atas kesepakatan bersama dan untuk kepentingan bersama, dengan tujuan organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik, damai, dan semua anggota dapat memenuhi kewajiban dan menerima haknya. Itu organisasi dunia. Lalu bagaimana dengan gereja dan organisasi yang berhubungan dengan kerohanian? Semuanya ditetapkan bukan hanya berdasarkan kesepakatan bersama, tetapi kesepakatan itu harus berdasarkan firman Tuhan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Hal ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Kristen yang ada di Roma, yang berasal dari berbagai latar belakang, dan juga bagi kita saat ini. Lalu apa yang bisa membuat jemaat itu bisa sehati sepikir dalam hidup bersama sebagai jemaat Kristus? Kalau sehati sepikir karena ekonomi, pasti tidak akan bisa. Kalau berdasarkan pendidikan, juga tidak akan bisa sehati sepikir. Apalagi berdasarkan suku dan kebudayaan, sudah pasti tidak akan bisa sehati sepikir. Sebab jemaat tersebut memang memiliki latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, budaya yang berbeda, pendidikan yang berbeda, ekonomi yang berbeda. Maka apakah yang bisa menyatukan mereka? Iman dalam Kristus. Hanya ini yang dapat menyatukan semua jemaat Kristus. Setiap jemaat Tuhan hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka seluruh hati dan pikiran tertuju hanya pada Tuhan saja. Inilah yang dapat menyatukan
seluruh jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus. Ternyata kesaksian hidup jemaat Tuhan tidak cukup hanya sehati sepikir dalam Tuhan, namun juga harus diikuti perangai yang rendah hati, tidak sombong, menghargai orang lain, tidak menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Sebab tidak ada orang yang suka dengan orang sombong. Bahkan orang sombong sekalipun tidak mau berteman dengan orang sombong. Mengapa? Karena pada dasarnya setiap orang ingin dihargai, tidak dianggap rendah. Bagaimana mungkin hidup kita sebagai pengikut Kristus akan dapat menjadi teladan pembawa damai dan kasih jika hidup kita merendahkan orang lain? Mengapa menganggap hanya diri kita yang hebat, orang lain tidak? Pasti akan muncul sakit hati, kecewa, dan perasaan yang terluka. Dan ini sangat bertolak belakang dengan misi Kristus hadir ke dunia ini. Membawa damai dan memberikan kasih yang tidak ternilai harganya. Maka demikian jugalah hidup kita semua sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan telah menerima kasih-Nya, hendaknya dapat membawa damai, kasih kepada sesama kita. Marilah kita meniru teladan yang sudah diberikan Kristus bagi kita sepanjang hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami semua agar sehati sepikir dalam Kristus. Sesuai berdasarkan firman Tuhan, kami menjauhi kesombongan dan senantiasa menghargai orang lain dalam hidup kami. Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah kami di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Berkatilah seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan dari kami semua segala penyakit dan mara bahaya. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami dan kepada siapapun kami bertemu. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Hiburkanlah yang sedang berduka. Kuatkanlah mereka yang sedang bergumul. Dan teguhkanlah iman kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.